warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlali Ahadiah, NIM 20200-2003 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pemeriksaan refleks bayi baru lahir. Yang pertama yakni pupilari refleks. Cara melakukannya dengan cara menyinari mata dengan pen light dari arah samping kanan kiri ke arah hidung atas. Seperti ini. Refleks gerakan menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang, membesarkan pupil mata terhadap lingkungan gelap. Untuk yang kedua yakni eye-blink refleks, dilakukan dengan cara mengamati gerakan mata bayi saat terbangun. Refleks gerakan seperti menutup dan mengejapkan mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari cahaya dan benda-benda asing permanen dalam kehidupan. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, matanya akan menutup. Untuk selanjutnya yakni conjunctiva mandibularis refleks, dengan cara mengusap dari pelipis mata sampai ke samping mulut bayi. Dari pelipis mata sampai ke samping mulut bayi, maka jika bayi mengerutkan dahinya, maka itu bisa dikatakan refleks positif. Untuk selanjutnya yakni refleks glabella, dengan cara menyentuh os glabella, maka bayi akan mengerutkan keningnya atau mengedipkan matanya seperti ini. Untuk selanjutnya yakni breathing refleks, caranya yakni dengan cara mengamati hidung dan dada bayi. Refleks gerakan seperti menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang itu merupakan refleks positif. Untuk selanjutnya yakni refleks mencari atau rooting refleks, dengan cara pipi bayi diusap atau dibelai seperti ini, atau disentuh bagian pinggir mulutnya. Sebagai respon, bayi itu akan memalingkan kepalanya ke arah benda yang menyentuhnya dan upaya menemukan sesuatu yang dapat dihisap. Jika diusap seperti ini, maka bayi akan menoleh ke arah kiri. Refleks ini akan hilang ketika bayi berusia 3-4 bulan. Untuk selanjutnya yakni refleks menghisap atau sucking refleks, dengan cara memberikan dot kepada bayi atau puting susu pada mulut bayi. Bayi akan melakukan gerakan menghisap ketika Anda menyentuhkan puting susunya ke ujung mulut atau dotnya ke ujung mulut bayi. Jika bayi menghisap secara refleks menghisap, maka refleks itu positif. Untuk selanjutnya yakni swallowing refleks, dengan cara mengamati leher bayi, melihat gerakan menelan bayi apakah baik atau tidak. Refleks gerakan menelan benda-benda yang didekatkan ke mulut memungkinkan untuk bayi bisa memasukkan makanan yang ada secara permainan tapi berubah sesuai pengalaman. Untuk selanjutnya yakni refleks leher atau tunic neck refleks, dengan cara menolehkan kepala bayi ke arah salah satu sisi kanan dan kiri. Jika bayi berusaha kembali ke arah semula, maka refleks itu bernilai positif. Jadi ketika bayi ditolehkan ke kiri, jika bayi dengan refleks spontan kembali ke depan, itu merupakan refleks positif. Untuk selanjutnya yakni refleks tonic neck, dengan cara kepala bayi digerakkan ke samping, lengan pada sisi tersebut akan lurus dan lengan yang berlawanan menekuk. Kadang-kadang pergerakan akan sangat halus atau lemah. Disebut juga dengan posisi menengadah, muncul pada usia 1 bulan dan akan menghilang pada usia sekitar 5 bulan. Untuk selanjutnya yakni refleks menggenggam atau palmar grasp refleks, dengan cara memberi jari tangan orang lain atau benda lain pada telapak tangan jari kanan dan kiri. Jika bayi merespon dengan menggenggam, maka itu refleks positif. Untuk selanjutnya yakni grand refleks, dengan cara mengusap lipatan paha bayi, maka bayi akan merespon dengan mengangkat kakinya. Jadi seperti ini, nanti bayi akan mengangkat kakinya.
Untuk selanjutnya yakni Babinski refleks. Dengan cara mengusap telapak kaki bayi, bayi akan mengerutkan jari-jarinya seperti ini. Jika diusap, maka jari-jari bayi akan menekuk seperti ini. Untuk selanjutnya yakni refleks tonik labirintin atau labirin. Dengan cara memposisikan bayi terlentang pada posisi terlentang, refleks ini akan dapat diamati. Dengan mengangkat tungkai bayi beberapa saat lalu dilepaskan, tungkai yang diangkat akan bertahan sesaat kemudian jatuh, dan refleks ini akan hilang pada usia 6 bulan. Selanjutnya yakni refleks moro atau moro refleks. Dengan cara memberikan suatu respon tiba-tiba pada bayi yang baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan. Ketika dikagetkan, bayi yang baru lahir itu akan melengkungkan punggungnya, menolehkan kepalanya ke samping dan merentangkan tangan dan kakinya. Untuk selanjutnya yakni refleks yauni, yakni refleks seperti menjerit kalau ia merasa lapar, biasanya kemudian disertai dengan tangisan. Untuk selanjutnya refleks pelantar atau refleks pelantar grasp. Dapat diperiksa dengan menggosokkan suatu di telapak kakinya, maka jari-jarinya akan menekuk secara erat. Digosok seperti ini. Untuk selanjutnya yakni refleks merangkak atau crawling. Jika ibu atau seseorang menelungkupkan bayi baru lahir, ia akan membentuk posisi merangkak karena pada saat pada rahim ibu kakinya tertekuk ke arah tubuhnya. Ini seperti kanguru. Untuk selanjutnya yakni refleks swimming. Refleks ini ditunjukkan pada saat bayi diletakkan di kolam yang berisi air. Ia akan mulai mengayuh dan menendang seperti gerakan berenang. Selanjutnya yang terakhir yakni refleks berjalan dan melangkah atau stepping. Jika ibu atau seseorang menggendong bayi dengan posisi berdiri dan telapak kakinya menyentuh permukaan yang keras, ibu atau orang tersebut akan melihat refleks berjalan, yaitu gerakan kaki seperti melangkah ke depan. Jadi ketika bayi digendong, lalu posisi kakinya seperti menapak pada permukaan yang keras, maka ia akan spontan berjalan. Iya, sudah. Untuk selanjutnya yakni pengukuran lingkar kepala. Yang pertama, lingkar kecil kepala, circumferential suboccipitobregmatica. Dimulai dari foramen magnum, lalu ke bregmatica, kembali lagi ke suboccipito. Ditemukan hasil 32 cm sesuai dengan normalnya. Untuk selanjutnya lingkar sedang kepala, fronto-occipito, dimulai dari frontalis ke ubun-ubun besar, ke sini, lalu kembali lagi ke frontalis. Ditemukan hasil 34 cm sesuai dengan batas normal. Untuk selanjutnya yakni lingkar besar kepala, mento occipito, dimulai dari osmento atau dagu di sini, kemudian ke ubun-ubun kecil di atas sini, lalu kembali lagi ke dagu. Ya. Ditemukan hasil 35 cm sesuai dengan batas normal. Untuk selanjutnya kita lakukan pengukuran menggunakan jangka panggul atau diameter. Kita sisihkan untuk meternya. Baik, yang pertama yakni diameter biparietalis. Ya. Dimulai dari os parietalis kanan menuju os parietalis kiri. Oleh cara lekong. Balenya wes yo. Baik, untuk selanjutnya yakni melakukan pengukuran
diameter. Yang pertama yakni diameter biparietalis. Letakkan kedua ujung jangka panggul ini pada os parietalis kanan dan os parietalis kiri. Ditemukan hasil (9 cm) sesuai batas normal. Untuk selanjutnya yakni diameter bitemporalis, yakni meletakkan kedua ujung jangka panggul ini ke os temporalis. Ditemukan hasil 8 cm, normalnya 8 cm. Untuk selanjutnya yakni diameter SOB suboccipitobregmatica, dimulai dari foramen magnum menuju ubun-ubun besar. Kita miringkan bayi, lalu kita ukur menggunakan jangka panggul dari foramen magnum ini ke sini. Oke. Cekoklah. Dari foramen magnum ke ubun-ubun besar. Ditemukan hasil 9,5 cm, normalnya juga 9,5 cm. Untuk selanjutnya yakni diameter SOF atau suboccipitofrontalis, dimulai dari foramen magnum menuju ke dahi frontalis. Di sini untuk ini ditemukan ukuran 11 cm, normalnya juga 11 cm. Untuk selanjutnya yakni pengukuran diameter FO, yakni frontalis occipito, yakni dari dahi menuju ke ubun-ubun kecil. Kita majukan ke sini, ditemukan hasil 12 cm, untuk normalnya juga 12 cm. Untuk selanjutnya yakni diameter MO, osmento occipito, dimulai dari dagu menuju ke ubun-ubun kecil. Dari dagu menuju ke ubun-ubun kecil, dari sini ke sini. Untuk hasil ditemukan 13,5 cm, untuk normalnya juga 13,5 cm. Untuk selanjutnya diameter SMB atau submentobregmatica, yakni meletakkan satu ujung jangka panggul ke submento dan satu ujung lainnya pada bregmatica atau ubun-ubun besar. Untuk selanjutnya yakni pengukuran diameter SMB atau submentobregmatica. Satu ujung diletakkan pada submento dan satunya diletakkan pada bregmatica. Didapatkan hasil 9,5 cm sesuai dengan batas normal diameter submentobregmatica.